Oke, kita lanjut ke 3.2.5. Teorema yang ini adalah teorema kelestarian urutan. Artinya gimana? Artinya kalau misalnya ada xn dan yn, di mana xn itu harus kurang dari sama dengan yn, maka barisan ini akan mempunyai hasil yaitu kurang juga dari sama dengan. Jadi kalau ada barisan xn kurang dari sama dengan yn, maka hasil dari xn-nya juga harus kurang dari si limit yn. Seperti itu, namanya kelestarian urutan. Oke, untuk pembuktiannya ya udah Ibu jabarkan ya. Kalian bisa baca. Kemudian kalau masuk ke 3.2.6. Nah, 3.2.6 ini kita mengakibat dari urutan tadi. Kalau urutan tadi sudah ada, kalau misalnya ini xn kurang dari yn ya, maka di sini kita punya akibatnya, si teorema 3.2.6. Nah, kalau misalnya kita punya xn kurang dari yn, nah di sini xn-nya misalnya barisannya konvergen, jika a itu kurang dari sama dengan xn dan kurang dari b, maka a itu hasilnya si limit ini juga harus kurang dari sama dengan a dan juga kurang dari b. Seperti itu. Misalnya kalau a itu karena lebih kecil, misal ya, Ibu ambil min 1 gitu. Terus kurang dari sama dengan, misal ini ada 1/n ya, xn-nya. Misal punya xn yang kita sudah tahu ya kalau itu tuh konvergen, itu 1/n. Kemudian kurang dari 1. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini, jadinya kita hasil dari 1/n ini juga harus memenuhi si limit xn itu harus kurang dari sama dengan b dan lebih besar sama dengan a. Jadi kalau kita lihat kalau 1/n ini kan konvergen ke 0 ya, artinya limit dari 1/n itu sama dengan 0. Jadi kita tulis kalau a-nya itu negatif 1, kurang dari sama dengan 0, benar, kemudian kurang dari 1. Benar. Jadi teorema ini untuk dari akibat dari yang teorema sebelumnya, yaitu kelestarian urutan ya. Jadi kalau bisa diurutin, kalau xn kurang dari sama dengan yn dan nilai limitnya itu juga harus kurang dari sama dengan ya, maka bisa juga dong urutan ini kita buktikan menjadi a kurang dari sama dengan limit xn dan limit xn kurang dari sama dengan si b. Seperti itu contohnya si xn ini, cuma belum Ibu tulis ya di sini ya. Ya udah, kalian tulis aja contohnya seperti itu ya. Ibu tulis contoh. Oke, kita masuk ke 3.2.7. Di sini sudah ditulis bahwa ini adalah teorema apit. Oke, kalau yang tadi kelestarian urutan, ya kita melihat urutannya. Yang ini kita melihat bahwa adanya teorema apit. Gimana sih? Kok bisa disebut teorema apit? Ibu jelaskan pakai grafik, cuma ini asal aja ya. Apa tuh fungsinya? Misal Ibu punya grafik ini. Ada X dan Y. Misal ada fungsi, Ibu cari warna lain, ada fungsi dia positif. Kemudian ada juga fungsi yaitu dia negatif. Nah, di manakah si fungsi apitnya, si teorema apitnya, yaitu ada di sini. Sebentar. Itu. Misal kalau di sini ada si mana? Zn, kemudian di sini xn, dan di sini yn, ya. Jadi urutannya adalah si yn ini diapit oleh barisan. Kedua barisan. Jadi si yn ini berada di tengah-tengah antara xn dan zn. Maka dia diapit. Maka masuknya teorema apit. Seperti itu. Nah, di sini harus ada dua kondisi nih teorema apit. Gak cuma ada urutannya. Kalau yn itu diapit oleh kedua barisan, ya, atau kedua limit.
Tapi kita harus lihat bahwa limit xn juga harus sama dengan limit zn. Nah, ribet banget kan? Udah katanya xn kurang dari sama dengan yn dan kurang dari sama dengan zn, tapi limitnya harus sama dengan nih si xn dan zn. Seperti itu. Jadi ada dua kondisi. Oke, maka kalau misalnya memenuhi dua kondisi ini, kita bisa mengatakan kalau yn ini juga konvergen. Jadi limit antara ketiganya itu sama, seperti itu. Jadi kita harus punya bahwa kalau limit xn itu sama dengan limit zn itu, ini adalah konvergen. Seperti itu. Oke, pembuktiannya. Ya, sebenarnya pembuktiannya mirip sekali dengan ketunggalan limit, seperti itu ya. Ya, pada akhirnya endingnya yn itu akan kurang dari epsilon gitu. Ya, seperti yang kita pernah buktikan, kalau kita punya suatu barisan seper n, kita harus membuktikan kalau dia kurang dari epsilon. Seperti juga di teorema Apit ini. Oke. Oh, nggak ada contohnya di sini. Oke, Ibu kasih contoh aja di sini ya. Contoh. Oke. Contohnya misal kita menentukan limit ini aja yang mudah dulu. Limit sin n dibagi n ya. Oke, berapa nih? Kita mau cari menggunakan teorema Apit. Nah, kalau mau mau gunain teorema Apit, kita harus memikirkan barisan apa yang memang udah terbukti kalau itu tuh konvergen. Nah, biasanya di dalam analisis real ini yang sering dipakai itu adalah seper n. Ya, ini sering banget dipakai. Nah, limit dari sin n dibagi n ini karena di mana nih penyebutnya itu ada n, jadi kita bisa ambil aja seper n ini karena seper n ini udah terbukti dia konvergen ya, seperti yang tadi di sini nih yang bagian 2. Kalau limit xn itu harus limit zn. Nah, seper n ini kita masukkan ke bagian 1 kondisi ini. Bahwa kalau xn kurang dari yn, kurang dari zn. Nah, si limit ini, contoh ini adalah merupakan si yn-nya. Oke? Kita masukin. Xn-nya itu otomatis negatif 1 per n. Kurang dari sama dengan sin n dibagi n kurang dari sama dengan seper n. Gitu ya. Gimana cara membuktikan bahwa memang dia itu diapit oleh kedua barisan? Nah, mungkin kita bisa ambil salah satu yang gampang, sin 30 gitu ya. Coba kita masukkan kalau misalnya n itu sama dengan 30. Jadi negatif 1 dibagi 30 kurang dari sama dengan sin 30 dibagi n kurang dari 1 per 30. Oh, ini 30 juga ya. Gitu. Oke, masih ingat limit 3.2.3 kalau teorema barisan hasil operasi? Kalau pembagian kan dia bisa masing-masing ya. Sin 30 itu berapa, terus limit sin 30 berapa, limit 30 berapa. Ya, karena masih ingat kalau misal limit K itu sama dengan K, maka yang sendirian ini, konstanta-konstanta ini itu tidak berubah. Jadi kita ambil seper 30 kurang dari sama dengan sin 30 itu setengah akar 3 ya. Bagi 30 kurang dari seper 30. Nah, kemudian biar terlihat kalau memang dia kita hilangkan aja dulu. Jadi kan negatif 1 kurang dari setengah akar 3 kurang dari 1. Ya, jadi pengandaian apa ya? Memilih seper n itu adalah benar. Ya, jadi memilih seper n itu benar. Ya. Nah, jadi kalau misalnya seper n itu kita tahu kalau seper n itu konvergen ke 0, ya kan? Jadi kita ikuti teorema Apit ini. Kalau misalnya ini limitnya 0, ini 0, maka
YN-nya juga 0, ya. Maka limitnya juga 0. Juga ikut, ya kan? Juga ikut 0. Udah deh. Nggak usah dicari pusing-pusing berapa limit sin n bagi n. Kita gunakan teorema Apit. Oke, contohnya nanti mungkin Ibu ketikkan kali ya. Oke. Kemudian masuk ke teorema 3.2.9. Oke, misalkan barisan X itu sama dengan xn konvergen ke X. Maka barisan xn dari nilai mutlak konvergen itu juga ke mutlak X. Ya, ini langsung konsekuensi langsung ya. Jadi kalau misalnya kalian punya barisannya itu mutlak, ya, yang ini nih mutlak, maka hasilnya juga X-nya juga mutlak si X. Nah, ini konsekuensi langsung dari kalau xn itu langsung ke X gitu. Jadi nggak ada perubahan gitu loh ya. Bukan sama dengan ya. Artinya konsekuensi langsung itu definisinya itu sama. Kalau misalnya xn itu ke X, maka kalau nilai mutlak xn ya juga nilai mutlak X. Seperti itu. Itu namanya konsekuensi langsung. Itu. Kemudian kita masuk 3.2.10. Di sini ada teorema lagi. Misalkan X itu sama dengan xn barisan bilangan real yang konvergen ke X. Dan xn itu lebih besar sama dengan 0, maka barisan akar dari xn itu juga konvergen ke akar X. Oke, sebenarnya ini sama-sama konsekuensi langsung seperti awal tadi. Jadi kalau misalnya ada xn dia konvergen ke X, maka kalau akar xn dia juga akar X gitu ya. Nah, kalian mungkin bisa lihat atau cek-cek ke materi SMA dahulu yang teorema limit, ya kan? Kalau misalnya ada limit dari akar suatu fungsi, tapi kan kita ngomong barisan jadi xn, itu juga disebut bisa dituliskan akar dari limitnya masuk dari xn. Ini limitnya jelek banget. Oke, seperti itu ya. Jadi teorema yang 3.2.10 itu bisa kalian cek di teorema limit yang dulu waktu SMA gitu. Jadi ini semuanya sebenarnya sama, cuma kita membuktikan kok dari mana ya teorema limit yang seperti ini, seperti itu ya. Ini kita menganalisis langsung bahwa memang benar adanya limit teorema limit yang dulu kita pelajari di SMA itu punya alasan kenapa dia bisa seperti itu. Jadi nggak ujuk-ujuk ada gitu ya. Ini ada asal-usulnya. Oke. Oh, ini udah ditulis ya. Sebenarnya kata-katanya sama, ini konsekuensi langsung. Oke, Ibu mohon maaf kalau tulisan Ibu sebenarnya agak cepat-cepat. Soalnya waktunya kan terlalu banyak sepertinya ya dihabiskan dari video ini. Oke, di teorema 3.2.11 ini akan Ibu jelaskan. Karena 3.2.11 ini merupakan teorema uji kekonvergenan barisan T negatif. Ibu tulis aja. Uji kekonvergenan barisan tak negatif. Atau bisa disebut dengan positif gitu aja ya. Oke, di sini akan Ibu jelaskan selanjutnya.